Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini kakak Alen ketemu dengan adik-adik semuanya. Kakak Alen yakin semuanya masih tetap sehat dan masih tetap di rumah saja. Walaupun masih tetap di rumah saja, kakak Alen juga tetap yakin kalau kita semua masih tetap semangat, bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sore hari ini kita ada sama-sama untuk mengikuti ibadah tunas persekutuan anak dan remaja Jemaat GPI Elim AB Pura pada tanggal 20 Agustus tahun 2020. Untuk itu kakak Alen ajak kita semua bangkit berdiri. Kita semua siap untuk mulai ibadah dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Allah ditinggikan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk memulai ibadah kita di sore hari ini, kakak Alen ajak semuanya berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Allah ditinggikan dan dilanjutkan dengan lagu Allah kita heran dan besar. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita cinta semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita semuanya siapkan hati, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, di sore hari yang indah ini kami akan memulai ibadah tunas kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah tunas ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita semua menyanyi lagi dari lagu Hari Lepas Hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Haleluya, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Adik-adik yang terkasih, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur yang kakak kalian ambil dari Mazmur pasal 2, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Setelah kakak kalian membacakan perikopnya, kita semua membacanya bersama-sama ya. Mazmur pasal 2 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop Raja yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-10, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ayat yang ke-11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat yang ke-12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah mazmur puji-pujian kita. Untuk mengaminkan mazmur puji-pujian kita, kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Kakak Alin minta semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-15. Baik adik-adik, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, sekarang kami akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati firman ini agar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ketiga hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Ayat yang ketiga, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat yang keempat, pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat yang kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang keenam, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat yang ketujuh, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat yang ke-8, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat ke-11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat ke-13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat ke-14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ayat yang ke-15, lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini, kata Tuhan Yesus. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar dan melakukan firman ini dalam kehidupannya setiap hari. Baik adik-adikku yang terkasih oleh Tuhan, selamat sore, apa kabar semuanya? Kalian harap semuanya masih tetap di rumah saja, tidak jalan-jalan ke sana kemari untuk hal-hal yang tidak penting. Pasti semuanya masih tetap sehat, papa mama juga masih sehat, semuanya masih semangat belajar dan semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, sore hari ini kita akan belajar salah satu raja yang terkenal, yaitu Raja Salomo. Adik-adik tahu tidak Raja Salomo itu siapa? Kalau adik-adik ingat, ayahnya Raja Salomo ini yang mengalahkan Goliat, raksasa yang besar sekali, tetapi dikalahkan oleh seseorang yang jauh lebih kecil. Raja Daud, raja dari Raja Salomo, ayah dari Raja Salomo. Nah, waktu Raja Daud mulai sakit, semakin tua, Raja Daud meminta seluruh
nabi-nabi dan juga orang-orang yang berkepentingan di kerajaan untuk berkumpul dan menjadikan Raja Salomo sebagai raja menggantikan Raja Daud. Karena yang pertama adalah Raja Saul, yang kedua adalah Raja Daud, yang ketiga adalah Raja Salomo. Jadi ketika Raja Daud sudah semakin tua, Raja Daud menjadikan Raja Salomo sebagai raja atas Israel menggantikan dirinya. Tapi Raja Daud juga berpesan untuk Raja Salomo supaya Raja Salomo menjadi raja yang baik dan takut akan Tuhan. Selanjutnya, ketika Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan persembahan, Raja Salomo didatangi oleh Tuhan lewat mimpi. Nah, kalau zaman dulu itu, ketika orang-orang mau memberikan persembahan, tidak seperti kita sekarang ini yang memberikan persembahan dalam bentuk uang. Nah, kalau mereka dulu itu mereka naik ke gunung, kemudian mereka membakar persembahan mereka seperti lembu sapi dan juga lain-lain yang membuat mereka naik lalu membakarnya di atas gunung. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian pada waktu malam, Raja Salomo tidur. Terus Tuhan Allah datang pada Raja Salomo lewat mimpi. Terus Tuhan Allah tanya, Raja Salomo mau minta apa saja Tuhan akan kasih. Tapi karena Raja Salomo adalah raja yang baik, raja yang bijaksana, Raja Salomo bilang, Tuhan sampai saat ini Tuhan sudah jaga saya, Tuhan sudah memberikan saya tahta, apalagi yang akan saya minta. Kecuali saya mau Tuhan memberikan saya hati yang bisa tahu ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh, yang disebut hikmat. Apa adik-adik? Hikmat. Ya, kalau kakak-kakak yang remaja pasti sudah tahu hikmat itu pasti tentang pengertian, tentang kebijaksanaan. Tapi kalau untuk adik-adik yang kecil yang belum tahu tentang hikmat itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih sama kita, tapi tidak bisa kita lihat. Tuhan taruh di hati kita supaya kita tahu, oh ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini jahat. Contohnya ketika kita sudah lapar, kalau kita punya hikmat di dalam diri, walaupun kita sudah lapar, pulang sampai rumah, sebelum makan kita cuci tangan dan kita berdoa dulu. Itulah yang disebut hikmat. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu Tuhan Yesus lihat, wah Raja Salomo ini baik sekali. Dia bukan minta kekayaan, bukan minta umur panjang, bukan minta kekalahan untuk musuhnya, tetapi dia malah minta hikmat. Akhirnya Tuhan bilang, oke Salomo, saya akan kasih apa yang kamu mau, yaitu hikmat untuk hatimu menimbang yang baik dan yang tidak baik. Dan juga selain itu saya akan memberikan kekayaan dan kemuliaan, serta kalau Salomo hidup dengan baik, dengan taat sama Tuhan, Salomo akan diberikan umur yang panjang. Akhirnya Salomo bangun dan ternyata Salomo sadar, oh ternyata saya mimpi dan Tuhan datang dalam mimpi saya. Akhirnya Salomo kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, Salomo membuat seperti acara syukuran untuk semua pegawainya berkumpul dan makan bersama-sama yang disebut perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, inilah contoh kekayaan dari Salomo. Banyak sekali kan emas-emasnya berkilau, banyak sekali. Inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Nah, Salomo juga pernah menunjukkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Ada 2 orang perempuan. Nah, adik-adik kalau lihat ada 2 orang perempuan yang baju merah dan juga baju hijau. Nah, di sini mereka berdua itu melahirkan anak yang masing-masing punya 1. Terus pada satu malam, perempuan yang baju merah ini dia punya anak, akhirnya anaknya meninggal. Pas bangun pagi, perempuan yang baju hijau mau memberikan anaknya minum. Tapi pas dilihat, kayaknya ini bukan saya punya anak dan dia sudah mati. Akhirnya mereka saling berebut anak yang masih hidup. Tidak, ini anak saya. Terus perempuan yang baju merah bilang, tidak, ini saya punya anak. Sampailah mereka pergi ke Raja Salomo, meminta Raja Salomo memberikan keputusan yang benar, yang baik untuk mereka berdua. Anak yang ini akan diberikan untuk yang mana? Akhirnya sudah Raja Salomo bilang, pengawal bawakan saya pedang. Waktu pengawal bawa pedang, terus Raja Salomo bilang, pengawal
potong itu anak dua, supaya yang sebelah untuk ibu yang baju merah, yang sebelah untuk ibu yang baju hijau. Terus ibu yang baju hijau langsung sedih karena anaknya dibikin begitu. Ibu baju hijau langsung bilang untuk Raja Salomo, "Raja, jangan Raja, itu anak biar sudah dikasih buat untuk perempuan yang baju merah, saya tidak apa-apa. Daripada anak itu nanti dipotong kan mati. Jadi biar sudah anak itu hidup dan dia hidup dengan perempuan baju merah." Tapi Raja Salomo langsung ingat, oh kalau seorang ibu tidak mungkin dia mau anaknya susah. Kita juga kalau sakit pasti langsung mama cepat-cepat cari obat, kita langsung dibawa ke dokter. Toh adik-adik? Makanya langsung Raja Salomo bilang, pengawal berikan bayi itu untuk ibu yang baju hijau. Supaya apa? Karena sudah itu ibunya. Karena anak ini kalau dipotong, ibu yang baju merah bilang, iya potong saja. Tapi yang baju hijau bilang, jangan. Berarti ibunya adalah yang baju hijau. Nah, seperti itulah contoh hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Sehingga Raja Salomo bisa menimbang dan memberikan keputusan yang sangat adil dan tepat. Sama seperti kita di zaman sekarang ini, kita dalam pandemi COVID-19. Semua pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara kita semua sedang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Namun untuk orang-orang yang seperti presiden, bapak gubernur, bapak wali kota dan lain-lain, mereka lebih berusaha lebih keras lagi untuk memutus mata rantai ini. Oleh sebab itu mereka harus memiliki hikmat supaya mereka bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk segera memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19 ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bukan cuma para pemerintah, tetapi kita pun, warga masyarakat yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, kita juga harus memiliki hikmat, supaya ketika kita mendengar informasi, kita bisa tahu mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik. Ketika kita dengar, oh ada informasi baru begini, kita mohon sama Tuhan, Tuhan ini baik tidak untuk saya dan keluarga saya. Untuk itu, untuk memiliki kita seperti Raja Salomo memiliki hikmat, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus rajin belajar firman, kita harus sering memuji Tuhan, kita harus sering berdoa. Semakin hari semakin sering bersama-sama dengan papa dan mama. Walaupun papa dan mama sibuk, kakak Alen ajak papa dan mama semuanya untuk ambil waktu dalam satu hari bersama-sama dengan adik-adik, bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman, supaya kita semua tetap dekat sama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan tetap jaga dan lindungi kita, dan kita juga memiliki hikmat. Kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh para pemerintah. Dan kita juga supaya kita memiliki hikmat, supaya kita bisa mengikuti protokol-protokol kesehatan yang diberikan kepada kita. Karena Allah lah sumber hikmat. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengaminkan cerita kita di sore hari ini, kakak Alen ajak semuanya kita menyanyi lagu Aku Anak Raja. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita semuanya tenangkan hati, kita kembali lipat tangan, tutup mata, kita ada dalam doa syafaat. Tuhan, sahabat kami, anak-anak, Tuhan yang baik, Tuhan yang tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kami semua. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami sepanjang hari ini, sepanjang hari hidup kami. Terima kasih, dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari ini kami semua telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini, dan Tuhan mau memberkati kami semua agar kami tetap penuh dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di sore hari yang indah ini kami akan menaikkan
syukur dan juga doa permohonan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, mau menyucikan, mau menguduskan kami, dan Tuhan mau layakan kami sehingga kami bisa menaikkan doa-doa syukur kami dan juga permohonan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kedua papa dan mama kami, opa, oma, om, tante yang tetap ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua, Tuhan mau menjaga, mau melindungi, mau menyertai mereka kemanapun mereka pergi, ke tempat kerja maupun kemana saja. Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan mau menyertai dan membuka pintu-pintu berkat bagi mereka semua, sehingga berkat itu bukan hanya ada dalam rumah kami, tetapi berkat itu bisa kami salurkan bagi orang-orang juga yang membutuhkan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua kakak-kakak pengasuh kami, untuk semua teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka di usia yang baru, kuatkan dan sehatkan mereka selalu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan mau jamah sehingga mereka semua bisa segera sembuh. Berkati orang-orang yang menjaga mereka sehingga mereka juga bisa tetap sehat dan menjaga teman-teman dan kakak-kakak pengasuh kami dan keluarga kami yang sakit. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk semua pemerintah, untuk orang-orang, para medis maupun polisi, tentara yang tetap ada bersama-sama dengan kami, menjaga dan juga berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang hanya datang daripada Tuhan, sehingga mereka semua bisa tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh pendeta dan majelis yang ada di gereja, kiranya Tuhan mau memberkati mereka juga, sehingga melalui mereka kami juga bisa tetap mendengarkan firman, kami juga bisa tetap belajar tentang firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang sisa hari ini dan sertai, lindungi, jaga kami semua selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyi lagi dari lagu yang berkata, Kami Naikkan Syukur Padamu. Syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukur kasih-Mu yang mulia, syukur padamu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Kakak Alen ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan doa syukur dan juga menerima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini, dan juga Tuhan mau tetap menjaga, melindungi, menyertai kami semua. Tuhan kiranya mau tetap memberkati kami, memberkati orang-orang yang sudah kami doakan, orang-orang yang menyayangi kami, bahkan orang-orang. Dan kami mohon berkat yang hanya daripada-Mu, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus, dan juga dari Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikian ibadah kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Shalom.